Halo, berjumpa lagi dengan saya Endro Utomo dari Megro Konsultan yang bergerak di bidang pelatihan, pendampingan, dan konsultasi manajemen bisnis bengkel. Salam oke, men-men. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan lanjutan video yang sebelumnya, yaitu bagaimana cara memulai mengelola bisnis bengkel secara profesional. Pada video sebelumnya sudah kami sampaikan langkah yang pertama, yaitu menentukan alur proses. Dan pada kesempatan ini adalah menentukan petugas yang mengisi setiap alur proses tahapan tersebut. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang baru pertama kali melihat video Megro ini, silakan tekan subscribe, like, share, dan klik ikon lonceng. Pada proses yang pertama, yaitu alur proses, di mana secara detail sudah kami terangkan ada 6 alur proses. Nah, dalam setiap alur proses itu kita terangkan proses-proses apa yang terjadi di dalam alur proses tersebut. Makanya pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kira-kira petugas dan kompetensi apa yang harus dipenuhi oleh petugas dalam melaksanakan setiap tahapan proses yang pertama. Di dalam proses pertama, yaitu pada saat pelanggan datang ke bengkel, di mana pada saat itu pelanggan diterima oleh petugas bengkel. Nah, proses ini adalah diperlukanlah seorang petugas yang menerima kedatangan pelanggan di bengkel, karena memang pelanggan merasa galau dan cemas serta khawatir akan kendaraannya yang bermasalah. Oleh karena itu dibutuhkanlah seorang petugas yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada pelanggan-pelanggan di bengkel. Nah, kira-kira kompetensi apa yang harus dipunyai? Yaitu yang pertama tentunya harus punya keterampilan berkomunikasi yang baik. Yang kedua, harus mempunyai rasa empati. Artinya bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada pelanggan pada saat datang ke bengkel. Kompetensi yang lainnya juga dia harus punya empati. Empati yang besar apa yang dikeluhkan atau dirasakan oleh pelanggan pada saat datang ke bengkel. Selain empati, dan juga harus tanggap apa yang menjadi kebutuhan pelanggan, yaitu harus mempunyai tanggap jelas dan tanggap cepat, yaitu responsiveness. Nah, maka ada satu petugas, terlepas apakah petugas ini akan dirangkap oleh SA atau memang ada petugas tersendiri yang biasanya kadang-kadang bengkel menempatkan seorang customer service. Untuk proses yang kedua, yaitu proses pada saat analisa dan pembuatan perintah kerja bengkel. Nah, di sini pelanggan menyampaikan keluhannya kepada petugas bengkel. Maka petugas bengkel harus memahami apa yang menjadi keluhan daripada pelanggan tersebut, dan dia harus tahu dan merubah bahasa pelanggan menjadi bahasa teknik, karena dia harus menganalisa dan membuat perintah kerja yang nantinya akan diberikan kepada mekanik. Maka kompetensi apa yang harus dipunyai oleh petugas yang membuat perbaikan atau perintah kerja perbaikan kendaraan ke bengkel? Satu, tentunya punya komunikasi skill yang baik, yaitu keterampilan berkomunikasi dua arah dengan baik. Kedua, dia harus menjadi pendengar yang baik atau pendengar yang proaktif, dan juga dituntut untuk bisa secara ramah untuk menyampaikan dan menganalisa daripada keluhan-keluhan pelanggan tersebut. Maka petugas tersebut harus mempunyai knowledge atau pengetahuan teknikal perbaikan kendaraan, dan juga bisa melakukan atau memberikan solusi kepada pelanggan, dan dia harus mempunyai keterampilan negosiasi apabila pelanggan tersebut merasa keberatan. Selain itu juga dia selain negosiasi yang baik, dia juga harus punya leadership. Bagaimana dia bisa mengatur pada pelanggan supaya pelanggan
memahami apa yang disampaikan kepada petugas bengkel tersebut. Jadi dengan demikian maka petugas tersebut harus punya kemampuan komunikasi yang baik, negosiasi yang baik, rasa empati, dan juga harus mempunyai leadership atau jiwa untuk memimpin atau mengaruhi orang melaksanakan apa yang menjadi arahannya. Dan proses yang ketiga adalah proses perbaikan. Dalam proses perbaikan, di sini adalah setelah petugas tadi menerima pelanggan dan menulis perintah kerja bengkel, maka dia harus menyampaikan kepada mekanik. Nah, oleh karena itu, petugas yang akan mengisi di dalam proses ini adalah satu, petugas service advisor. Yang kedua adalah proses perbaikan, tentunya ada mekanik. Dan di dalam proses perbaikan tersebut, kadang memerlukan penggantian spare part atau suku cadang. Maka dengan demikian dibutuhkan seorang petugas suku cadang atau petugas gudang untuk memberikan spare part kepada mekanik. Jadi paling tidak di sini proses yang perbaikan ada 3 petugas, service advisor, mekanik, dan petugas gudang spare part. Kira-kira kompetensi apa yang harus dipunyai? Yaitu yang pertama seperti kompetensi yang dipunyai oleh SA tersebut. Yang kedua, untuk kompetensi mekanik yaitu harus bisa menguasai perbaikan kendaraan secara komplit, baik secara technical knowledge maupun secara keterampilan perbaikan. Dan tentunya punya integritas yang baik dan teamwork yang baik. Sedangkan untuk petugas spare part atau petugas gudang suku cadang, dia harus bisa mempersiapkan kelengkapan atau ketersediaan spare part dengan penuh. Nah, untuk proses yang keempat atau proses berikutnya yaitu proses pengecekan terakhir pada saat setelah kendaraan diperbaiki oleh mekanik. Maka di sini dibutuhkan seorang petugas yang selevel kepala mekanik, karena dia harus mengecek, memastikan apa yang telah dilakukan oleh mekanik tersebut, memastikan bisa menyelesaikan keluhan daripada pelanggan di bengkel. Maka dia harus teliti dan juga menjaga kebersihan pada kendaraan tersebut. Nah, kompetensi apa yang harus dipunyai? Yang pertama harus yaitu mempunyai leadership, karena dia harus bisa mengatur pada mekanik. Yang kedua, dia juga bisa membangun teamwork yang baik supaya pekerjaan bisa berjalan dengan sempurna. Yang ketiga, tentunya dia harus menguasai technical knowledge perbaikan baik secara pengetahuan maupun keterampilan secara hard skill. Dan juga dia punya kompetensi untuk membangun sinergi dengan tim bengkel. Dan juga diperlukan keterampilan berkomunikasi yang baik secara dua arah. Nah, untuk proses yang kelima adalah proses administrasi bengkel, di mana pada saat setelah selesai pekerjaan, maka mekanik melakukan penulisan apa yang dikerjakan dan juga menulis spare part atau material apa yang dipergunakan. Maka dengan demikian dibutuhkan petugas administrasi yang untuk membuat kwitansi ataupun menerima pembayaran dari pelanggan-pelanggan bengkel. Maka dibutuhkan petugas administrasi, apakah itu kasir ataupun bagian cetak kwitansi. Kompetensi apa yang dipunyai oleh petugas tersebut? Yang pertama tentunya dia harus mampu mengoperasionalkan komputer, baik secara Windows maupun secara Excel maupun Word dan sebagainya. Yang kedua, dia harus punya penampilan yang baik, karena dia akan berhubungan dengan pelanggan pada saat menerangkan atau menerima pembayaran daripada pelanggan. Selain itu juga dituntut petugas ini harus punya jiwa teamwork, artinya harus bersama-sama untuk membangun supaya terjadi efektivitas di dalam pekerjaan di dalam bengkel. Sedangkan proses yang keenam adalah proses penyerahan kendaraan kepada pelanggan. Maka dibutuhkan seorang petugas bengkel yang bisa menerangkan kepada pelanggan untuk memastikan jenis pekerjaan apa yang telah dilakukan oleh mekanik terhadap kendaraan pelanggan tersebut.
Selain itu juga dia harus menerangkan pekerjaan dan perbaikan serta suku cadang apa yang telah diganti pada kendaraan pelanggan tersebut. Nah, dengan demikian harus ada satu petugas yang bisa menyampaikan dari apa yang telah dikerjakan oleh bengkel kepada pelanggan. Nah, kira-kira kompetensi apa yang dipunyai oleh petugas tersebut? Yang pertama adalah keterampilan komunikasi yang baik. Yang kedua, mempunyai rasa empati yang besar. Yang ketiga, berpenampilan baik. Yang keempat, dia juga menguasai teknikal perbaikan kendaraan. Yang kelima, dia bisa membangun komunikasi dan membangun tim antara teman-teman atau petugas-petugas bengkel yang lainnya. Dan dia juga harus punya jiwa leadership untuk bagaimana cara mengarahkan baik pelanggan maupun petugas-petugas bengkel yang lainnya. Itulah, maka setelah kita menentukan alur proses dan kita mengisi petugas dalam setiap alur proses tersebut, maka dengan demikian bengkel dapat memastikan bahwa setiap proses berjalan dengan baik. Yang kedua, bengkel bisa memastikan kira-kira pelatihan apa yang harus dipersiapkan untuk petugas-petugas bengkel dalam melaksanakan setiap tahapan proses itu. Demikian yang saya bisa sampaikan, dan untuk langkah yang ketiga adalah menentukan atau memastikan proses itu berjalan dengan baik. Dan oleh sebab itu, maka dalam menentukan proses yang baik, maka juga diperlukan standar operation prosedur apa yang harus dipersiapkan. Namun, itu akan saya terangkan untuk video selanjutnya. Demikian yang saya sampaikan. Memang baik bengkel Anda menghasilkan untung, tapi jauh lebih beruntung bengkel Anda jadi baik. Salam oke, men-men.